Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Muda Berbicara. Pastinya bersama saya, Silya Riananda. Hari ini super spesial karena saya bersama dengan Pak Mundir dari DPM PTSP. Dan saya akan ngobrol seru bersama beliau. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Blitar Youth TV. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin full version Muda Berbicara. Pastinya hanya di Blitar Youth TV. Baik, gak usah berlama-lama lagi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Silya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dan pastinya selalu bahagia Mbak Silya. Amin. Jadi di episode sebelumnya Pak itu sebenarnya sudah pernah menyinggung terkait dengan apa sih DPM PTSP, terus kemudian bagaimana mengurus perizinannya seperti itu. Namun untuk saat ini kan banyak itu para anak muda itu tidak hanya berbisnis dalam bidang produksi barang, namun juga berproduksi dalam bidang jasa. Nah maka dari itu sebenarnya produksi di bidang jasa itu apakah juga perlu izin Pak? Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Silya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang perizinan berusaha itu semua usaha dia harus ada izinnya itu apapun dia usahanya. Jadi kalau disampaikan Mbak Silya itu terkait dengan jasa itu, jadi memang dia harus izin usaha dia. Jadi kalau di kita ada yang namanya KBLI, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu. Dia ada semacam klasifikasi perizinan berusaha yang dia memetakan apapun itu usahanya. Jadi termasuk yang Mbak Silya sampaikan di jasa juga dia harus ada izinnya, begitu. Untuk usaha di bidang jasa, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga Pak, kalau di DPM PTSP? Jadi kalau semua perizinan berusaha ya, kalau dia bukan termasuk yang kategori tinggi gitu. Jadi mudah saja. Jadi kita ada semacam izinnya hanya NIB saja. Jadi nomor induk berusaha itu dia hanya klasifikasinya dia kecil begitu. Dia kalau persyaratan yang izin usaha termasuk yang jasa begitu, dia mudah saja, tidak ribet. Yang selama ini orang ketahui kan, perizinan itu ribet gitu. Perizinan itu ribet. Jadi memang keribitan itu kalau kita dimasuk di KBLI begitu ya, di klasifikasi bakunya itu kan dia dipetakan. Tadi kalau semacam usaha UMKM kecil yang resiko rendah, yang jasa itu dia mudah sekali Mas. Jadi hanya dia bermodalkan KTP, nomor WA atau nomor email, selesai jadi itu izin. Gitu. Iya, kalau tadi Bapak sempat menyinggung soal perizinan yang untuk hal yang besar gitu. Kira-kira untuk yang hal yang besar itu apa Pak yang membedakan dengan hanya untuk meminta NIB atau dengan menyantumkan KTP kayak gitu? Ya, jadi memang kalau yang besar itu kan dia usaha-usaha yang resiko tinggi. Jadi resiko tinggi seperti praktek dokter, izin kesehatan ataupun izin-izin yang dia konstruksi besar begitu. Dia ada semacam izin yang ada di Tiknas teknik masing-masing. Kalau katakanlah yang dia hanya skala kecil, dia akan selesai perizinannya di DPM PTSP sini, di Dinas Perizinan sini. Tapi kalau yang dia berisiko tinggi begitu, dia ada dinas teknis yang dia memang diserai tugas sebagai dinas yang untuk merekomendasi apakah kelayakan usaha atau kelayakan konstruksi atau apapun itu dia sudah layak atau belum begitu. Jadi memang seperti izin praktek dokter itu dia harus ada semacam rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Kalau katakanlah dia izin trayek yang perhubungan gitu, dia harus ada rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Kalau dia konstruksi besar, bangunan besar, dia yang membutuhkan bangunan besar, dia harus ada semacam rekomendasi juga yang namanya BPGSNF itu dari Dinas PUPR. Jadi itu yang mungkin agak skala ribetnya agak lebih tinggi lagi. Tapi yang selain itu kalau katakanlah dia yang skala mikro begitu, yang jasa begitu mudah, simpel saja Pak. Jadi kalau di teman-teman Blitar Youth Festival itu Pak, apalagi di Blitar Youth Forum itu ada yang kerjanya itu di bidang jasa juga, seperti talent model, kemudian makeup artist, bahkan juga fotografi juga mereka banyak yang kerja di bidang itu. Nah kira-kira syarat yang harus dipenuhi itu apa Pak ketika ingin mendaftarkan usaha mereka? Nah kalau yang saya bilang tadi, kalau yang Mbak Silya sampaikan itu yang talent model begitu, yang makeup artist atau yang fotografi itu kan dia memang usaha yang secara risikonya kecil. Jadi ini mudah sekali. Jadi kalau di titik itu hanya saya bilang tadi syaratnya hanya punya KTP gitu,
nomor WA atau email, dan itu pun perizinannya dia bisa online juga, jadi hanya menelpon salah satu yang di CS kita di depan, di pelayanan depan itu, dengan komunikasi via telepon aja izin bisa selesai. Iya. Kalau kadang mengurus izin itu kan muncul stigma tuh kayak mahal, kemudian ribet. Sebenarnya itu apakah ada biaya khusus Pak untuk mengurus perizinan kayak gini? Nah, kalau jadi macam-macam ya. Jadi memang ada yang berbiaya ada. Cuma ya kalau katakanlah saya bilang tadi yang dia mikro kecil begitu, yang talent pool ataupun mereka artis yang dia hanya butuh KTP, butuh nomor WA atau email, itu dia gratis. Dan itu setengah jam atau 15 menit lah itu selesai. Cuma yang dia mungkin yang resiko tinggi, yang izin yang di BPK saya itu yang dia konstruksi besar, memang dia ada biayanya. Tetapi itu biayanya itu tidak pada satu titik tupoksinya PTSP, itu yang menentukan adalah di Bapenda, di Badan Pendapatan Daerah begitu. Tetapi nggak banyak, artinya untuk biaya perizinan itu tidak besar. Ya memang ada untuk hal yang berisiko tinggi itu, tapi yang berisiko tinggi saja. Iya. Kalau untuk ranah ke DPM PTSP batasannya itu sejauh mana Pak dalam mengurus perizinan usaha itu? Nah, jadi sebenarnya kalau kita disebutnya kan pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Jadi sebenarnya semua usaha secara administrasi itu lewatnya adalah dari DPM PTSP. Jadi kita ada yang namanya kan OSS, aplikasi OSS gitu, online single submission, itu yang dia semua perizinan masuknya, ngupload berkasnya dari aplikasi itu. Nah, nanti kalau katakanlah ada yang di OSS itu tidak muncul karena biasanya kearifan lokal itu kadang-kadang memang secara pusat tidak ada di OSS. Nanti di Blitar ada yang namanya Siap and Loss. Siap and Loss itu satu aplikasi tersendiri perizinan yang dia nanti tidak ada di OSS. Tapi fungsinya sama, bahwa semua perizinan, berkas-berkas perizinan itu nguploadnya itu di DPM PTSP, itu di kantor kita. Ya, kalau boleh tahu berkas-berkas yang harus diupload itu kira-kira apa saja Pak? Ya, itu tergantung Mbak Cila. Jadi tergantung dia perizinannya apa begitu. Jadi segala perizinan kan di Blitar itu banyak sekali. Iya. Di Blitar itu banyak sekali perizinan, tapi biasanya yang berkas itu dia perizinan yang berisiko tinggi lah, yang ada syaratnya. Cuma kalau yang berisiko rendah, yang UMKM, yang mikro, menengah ke bawah itu, ya saya bilang tadi dia tidak, syarat-syaratnya tidak banyak. Ya syarat-syaratnya itu KTP, nomor WA, email itu aja cukup. Itu. Baik. Ya. Kemudian untuk jenis usahanya nih Pak, apakah ada kriteria khusus untuk usaha mungkin yang harus berjalan bertahun-tahun ataukah yang bagaimana gitu? Ya, jadi kalau kita berbicara usaha Mbak Cila ya, jadi kalau kita berbicara usaha itu kan ibarat orang mau bekerja atau apalah gitu, izin itu yang utama. Ya. Jadi sekali lagi apapun usahanya dia harus ada izinnya begitu, karena memang kalau kita ada satu contoh kejadian begitu ya, penjual cilok lah di Blitar pernah kejadian. Mesti salah satu hal yang ditanyakan utama di pemeriksaan itu, sudah berizin atau belum gitu. Karena itu nanti hanya sekedar penjual cilok gitu ya, nanti izinnya ditanyakan apakah nanti BPOM dia sudah ngurus BPOM juga untuk jenis makanannya, kan itu menyangkut keselamatan manusia juga untuk masalah izin makanannya gitu. Jadi intinya bahwa semua usaha itu harus berizin lah, itu untuk menjaga keselamatan, menjaga ketenangan, kenyamanan mereka berusaha. Ya. Misal nih Pak, udah ada jalan usaha tapi belum izin, apakah itu bisa langsung daftar ataukah ada tahapan-tahapan khusus seperti itu? Langsung saja daftar enggak apa-apa. Jadi ya memang tergantung usahanya juga. Jadi saya bilang tadi kan dia ada yang risiko tinggi, ada yang risiko menengah kecil gitu. Kalau dia yang saya bilang tadi yang risiko menengah kecil, ya langsung aja telepon ke CS kita begitu, ke pelayanan kita gitu. Dia via telepon bisa. Jadi langsung saja enggak apa-apa. Gitu. Ya, mungkin dari teman-teman nih yang mau konsultasi mungkin tentang izin usaha, kira-kira itu harus menghubungi kemana nih Pak?
Oh, untuk ke DPM PTSP harus menghubungi ke WhatsApp kah atau ke sosial medianya seperti itu? Ya, jadi kalau tentang komunikasi kita dengan pemohon begitu dengan masyarakat, kita sepakat bersama di DPMPT bahwa semua kita yang staf di DPMPTSP itu siap membantu semuanya. Cuma kan memang kita punya bagian khusus yang untuk pelayanan perizinan itu di bidang PTSP begitu kita ada CS lah, customer service. Kalau kita di nomor WA CS-nya mungkin bisa dicatat, bisa didengarkan oleh nanti pendengar itu di 0811 275 240. Nah, itu WA CS kita. Bisa apapun konsultasi bisa di situ. Kalau katakanlah ada masalah bisa. Jadi segala keluhan, segala pertanyaan siap ditampung ya Pak? Siap, kita ada IG juga, bisa lewat IG gitu. Jadi semua kita berkomitmen untuk mempermudah pelayanan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang itu terkait dengan perizinan begitu. Baik, mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Mungkin dari Bapak Munir bisa memberikan pesan untuk teman-teman, terutama yang usahanya itu di bidang jasa Pak. Mungkin bisa diberi pesan untuk segera mendaftarkan usahanya seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman yang dia khususnya bekerja di bidang usaha, cepat saja ngurus usaha. Jadi mohon maaf, ngurus izin usaha tidak ribet gitu. Cukup bawa KTP, nomor WA sama nomor email, sama email. 15 menit selesai. Kami jamin begitu. Baik, jangan lupa untuk teman-teman segera didaftarkan ya usahanya, meskipun itu jasa tapi tetap sangat penting ya Pak untuk keberlanjutan usahanya seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe Blitario TV serta tonton versi lengkapnya hanya di channel YouTube Blitario TV. Saya Silia Riananda, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.